Hai semuanya, perkenalkan, nama saya Burikan. Di sini saya akan membahas tentang sistem penggajian. Apa sih sistem penggajian itu? Apa itu sistem penggajian? Sistem penggajian adalah mengembangkan sekumpulan prosedur yang memungkinkan perusahaan untuk menarik, menahan, dan memotivasi staf yang diperlukan, serta untuk mengendalikan biaya pembayaran gaji. Dalam sistem penggajian, informasi yang diperlukan oleh manajemen antara lain: 1. Jumlah biaya gaji dan upah yang menjadi beban perusahaan selama periode akuntansi tertentu. 2. Jumlah biaya gaji dan upah yang menjadi beban pertanggungjawaban selama periode akuntansi tertentu. 3. Jumlah gaji dan upah yang diterima setiap karyawan selama periode akuntansi tertentu. 4. Rincian unsur biaya gaji dan upah yang menjadi beban perusahaan dari setiap pusat pertanggungjawaban selama periode akuntansi tertentu. Cuma itu aja. Apalagi? Apalagi ya? Oh, di dalam sistem penggajian juga ada dokumen sumbernya loh. Apa sih dokumen sumbernya? Yang pertama, dokumen pendukung perubahan gaji dan upah. Selanjutnya yang kedua yaitu kartu jam hadir dan kartu jam kerja. Yang ketiga nih, yaitu daftar gaji dan upah. Untuk yang keempat yaitu rekap daftar gaji dan rekap daftar upah. Yang kelima, surat pernyataan gaji dan upah. Yang keenam, amplop gaji dan upah. Yang terakhir yaitu yang ketujuh, yaitu bukti start keluar. Guys, Burikan duduk dulu ya, sambil ngehalu nih ngetik di laptop. Kita lanjutin lagi habis ini. Oh iya, Burikan mau bilang nih, Burikan punya gaya rambut baru loh. Dari awal, kalian tahu kan? Kita lanjutin yuk. Yuk lanjut yuk. Burikan sambil duduk lagi ya, sambil ngehalu mainin laptop. Yang penting, Burikan akan selalu ngasih tahu informasi yang penting buat kalian. Selanjutnya, Burikan mau ngasih tahu nih fungsi yang terkait dalam sistem informasi akuntansi gaji dan upah. Apa aja sih fungsinya? Fungsi yang pertama yaitu fungsi kepegawaian. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencari karyawan baru, menyeleksi calon karyawan, memutuskan penempatan karyawan baru, membuat surat keputusan tarif gaji dan upah karyawan, kenaikan pangkat dan golongan gaji, mutasi karyawan, dan pemberhentian karyawan. Jangan sedih dong Pak, kan bukan Bapak yang diberhentikan. Yang kedua yaitu fungsi pencatatan waktu. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan catatan waktu hadir bagi semua karyawan perusahaan. Fungsi pencatatan waktu hadir karyawan tidak boleh dilaksanakan oleh fungsi operasi atau oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Yang ketiga yaitu fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat daftar gaji dan upah yang berisi penghasilan bruto yang menjadi hak dan berbagai potongan yang menjadi beban setiap karyawan selama jangka waktu pembayaran gaji dan upah. Daftar gaji dan upah diserahkan oleh pembuat daftar gaji dan upah kepada fungsi akuntansi guna pembuatan bukti kas keluar yang dipakai sebagai dasar pembayaran gaji dan upah.
Kemudian yang keempat, fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi bertanggung jawab untuk mencatat kewajiban yang timbul dalam hubungannya dengan pembayaran gaji dan upah karyawan. Misalnya, utang gaji dan upah karyawan, utang pajak, utang dana pensiun. Fungsi akuntansi yang menangani sistem akuntansi penggajian dan pengupahan berada di tangan bagian utang, bagian kartu biaya, dan bagian jurnal. Yang terakhir adalah fungsi keuangan. Fungsi keuangan bertanggung jawab untuk mengisi cek guna pembayaran gaji dan upah dan menguangkan cek tersebut ke bank. Uang tunai tersebut kemudian dimasukkan ke amplop gaji dan upah setiap karyawan untuk selanjutnya dibagikan deh kepada karyawan yang berhak. A few moments later. A few moments later. A few moments later. Lah bocah, ngapa ya? Bocah ngapa ya? Bocah, ngapa ya? Bocah ngapa ya? Lah au ngapa bocah? Lu ngapa bocah? Hehe, jeda dulu ya. Maafin. Kemudian selanjutnya yaitu prosedur yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi gaji dan upah. Yang pertama yaitu prosedur pencatatan waktu hadir. Kemudian yang kedua yaitu prosedur pencatat waktu kerja. Kemudian yang ketiga yaitu prosedur pembuatan daftar gaji dan upah. Untuk yang keempat, prosedur distribusi biaya gaji dan upah. Yang terakhir yaitu prosedur pembayaran gaji dan upah. Lalu, isi prosedur itu apa aja? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Ya, mau tahu banget dong. Oke deh, kalau gitu saya kasih tahu, tapi sebentar ya. Nungguin apa sih? Ya sabar dong, Akang Gendang. Kalau saya bilang sabar, sabar ya. Sabar. Boleh agak turun? Agak turun lagi? Akang Gendang. Kalau saya bilang muter-muter ya. Pemuter. 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 Pemaju. Pemundur. Pemaju. Pemundur. Pemundur. Mundur. Cukup. Ini nih saya kasih tahu. Yang pertama, prosedur pencatat waktu hadir. Prosedur ini bertujuan untuk mencatat waktu hadir karyawan. Pencatat waktu hadir ini diselenggarakan oleh fungsi pencatat waktu dengan menggunakan daftar hadir pada pintu masuk kantor administrasi. Pencatat waktu hadir dapat menggunakan daftar hadir biasa yang karyawan harus menandatanganinya setiap hadir dan pulang dari perusahaan, atau dapat menggunakan kartu hadir berupa clock card yang diisi secara otomatis dengan menggunakan mesin pencatat waktu. Yang kedua yaitu prosedur pencatat waktu kerja. Dalam perusahaan manufaktur yang produksinya berdasarkan pesanan, pencatatan waktu kerja diperlukan bagi karyawan yang bekerja di fungsi produksi untuk keperluan distribusi, biaya upah karyawan kepada produk atau pesanan yang menikmati jasa karyawan tersebut. Dengan demikian, waktu kerja ini dipakai sebagai dasar pembebanan biaya tenaga kerja langsung kepada produk yang diproduksi. Kemudian yang ketiga yaitu prosedur pembuatan daftar gaji dan upah. Dalam prosedur ini, fungsi pembuat daftar gaji dan upah membuat daftar gaji dan upah karyawan. Data yang dipakai sebagai dasar pembuatan daftar gaji dan upah adalah surat-surat keputusan mengenai pengangkatan karyawan, daftar gaji bulan sebelumnya, dan daftar haji. Selanjutnya, yang keempat adalah prosedur distribusi biaya gaji dan upah. Dalam prosedur ini, biaya tenaga kerja didistribusikan kepada departemen
yang menikmati manfaat tenaga kerja. Distribusi tenaga kerja ini dimaksudkan untuk pengendalian biaya dan perhitungan harga pokok produk. Kemudian yang terakhir yaitu prosedur pembayaran gaji dan upah. Prosedur ini melibatkan fungsi akuntansi dan fungsi keuangan. Fungsi akuntansi membuat perintah pengeluaran kas kepada fungsi keuangan untuk menulis cek guna pembayaran gaji dan upah. Fungsi keuangan kemudian menguangkan cek tersebut ke bank dan memasukkan uang ke dalam amplop gaji dan upah. Dilakukan oleh juru bayar. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Kan ini sistem informasi akuntansi ya. Terus kira-kira catatan akuntansi apa aja yang digunain? Nah, saya mau kasih tahu nih. Catatan akuntansi yang digunakan dalam pencatatan gaji dan upah ini meliputi 1. Jurnal umum. Dalam gaji dan upah, jurnal umum digunakan untuk mencatat distribusi biaya tenaga kerja ke dalam tiap departemen dalam perusahaan. Yang kedua yaitu kartu harga pokok produk. Kartu ini digunakan untuk mencatat upah tenaga kerja langsung yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu. Yang ketiga yaitu kartu biaya. Catatan ini digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja tidak langsung dan biaya tenaga kerja non produksi setiap departemen dalam perusahaan. Sumber informasi untuk pencatatan dalam kartu biaya ini adalah bukti memorial. Dan yang keempat yaitu kartu penghasilan karyawan. Catatan ini digunakan untuk mencatat penghasilan dan berbagai potongan yang diterima oleh setiap karyawan. Kartu penghasilan karyawan digunakan sebagai tanda terima gaji dan upah karyawan dengan ditandatanganinya kartu tersebut oleh karyawan yang bersangkutan, sehingga rahasia penghasilan karyawan tertentu tidak diketahui oleh karyawan lain. Burikan capek nih. Burikan mau duduk dulu ya sambil ngeliatin AA Jeffrey Nicole. Yes, ini nih misi terakhir Burikan buat ngejelasin kepada kalian. Yang terakhir yaitu tentang unsur. Unsur ini yaitu unsur pengendalian intern dalam sistem akuntansi penggajian. Unsur yang pertama yaitu organisasi. Unsur ini mengandung A. Fungsi pembuatan daftar gaji harus terpisah dari fungsi keuangan. Dan yang B. Fungsi pencatatan waktu hadir harus terpisah dari fungsi operasi. Yang kedua yaitu unsur sistem otorisasi. Unsur tersebut mengandung A. Setiap orang yang namanya tercantum dalam daftar gaji harus memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai karyawan perusahaan yang ditandatangani oleh direktur utama. B. Setiap perubahan gaji karyawan karena perubahan pangkat, perubahan tarif gaji, tambahan keluarga harus didasarkan pada daftar keputusan direktur keuangan. C. Setiap potongan gaji atas gaji karyawan selain dari pajak penghasilan karyawan harus didasarkan atas surat potongan gaji dan upah diotorisasikan oleh fungsi kepegawaian. D. Kartu jam hadir harus diotorisasikan oleh fungsi pencatat waktu. E. Perintah lembur harus diotorisasikan oleh kepala departemen karyawan yang bersangkutan. F. Daftar gaji harus diotorisasikan oleh fungsi personalia. D. Bukti kas keluar untuk pembayaran gaji harus diotorisasikan oleh fungsi akuntansi. H. Perubahan dalam catatan penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan daftar gaji karyawan. Dan unsur yang terakhir yaitu unsur praktik yang sehat. Unsur ini mengandung A. Kartu jam hadir harus dibandingkan dengan kartu jam kerja sebelum kartu yang terakhir ini dipakai sebagai dasar distribusi biaya tenaga kerja langsung. B. Pemasukan kartu jam hadir ke dalam mesin pencatat waktu harus diawasi oleh fungsi pencatatan waktu. C. Pembuatan daftar gaji harus diverifikasi kebenaran dan ketelitian perhitungannya oleh fungsi akuntansi sebelum dilakukan pembayaran. D.
Catatan penghasilan karyawan disimpan oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Ini nih yang terakhir banget dari sistem informasi akuntansi gaji dan upah, yaitu output atau hasil akhir dari sistem informasi akuntansi gaji dan upah, yaitu 1. Akan dapat mengeluarkan slip gaji. Yang kedua, akan menghasilkan suatu kartu harga pokok. Dan yang ketiga, dapat menyusun laporan kehadiran. Yang keempat, dapat menyusun laporan gaji. Dan yang kelima yaitu dapat menyusun laporan data jabatan. Tugas Burikan udah selesai nih. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Apabila Burikan ada salah kata, Burikan mohon maaf ya. Gak ada yang ngenalin nih. Halo, nama saya Pak Tian. Saya suka bertanya ya. Hehe, maafin karena saya suka kepo. Dasar Pak Tian ini. Hehehe, maafin ya Burikan. Terima kasih ya Bu sudah membantu saya dan teman-teman. Sama-sama Pak Tian. Ya sudah, Burikan dan Pak Tian mau pamit undur diri. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.